Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syarifah Mardatila dari kelas 2B jurusan Pendidikan Bahasa Inggris akan memberikan rangkuman tentang mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKN) merupakan mata kuliah yang bertujuan untuk membentuk sikap, pemahaman, dan kesadaran mahasiswa terhadap Pancasila sebagai ideologi negara dan dasar negara Republik Indonesia. Pada semester ini, kami mempelajari identitas nasional Indonesia, integritas nasional, konstitusi negara, hak dan kewajiban warga negara, demokrasi, wawasan Nusantara, ketahanan nasional, dan permasalahan kehidupan berbangsa dan bernegara. Tujuan warga negara Indonesia mempelajari serta mengadakan mata pelajaran PKN adalah memberdayakan orang Indonesia, membangun moral manusia Indonesia, dan sebagai kewajiban warga negara Indonesia memahami ideologi negara. Sumber PKN Indonesia sendiri dapat ditelusuri dari segi historis, sosiologis, dan politis. Sumber historis PKN Indonesia berasal dari semangat kebangkitan Indonesia untuk merdeka dari penjajahan Belanda. Sumber sosiologis PKN Indonesia dapat dilihat dalam lingkup sosial kultural, bagaimana rakyat Indonesia menyampaikan pendapat mereka lewat orasi. Sumber politis PKN Indonesia dapat dilihat dari penerapan kurikulum sejak 1957 pada masa Orde Lama. Pendidikan kewarganegaraan sendiri memiliki tantangan dalam pelaksanaannya, yaitu menentukan bentuk dan format agar mata kuliah PKN dapat diselenggarakan di berbagai program studi dengan menarik dan efektif. Urgensi PKN untuk masa depan dimaknai untuk mengembangkan dan melestarikan nilai luhur dan moral yang berakar pada budaya bangsa Indonesia yang diharapkan dapat mewujudkannya dalam bentuk perilaku kehidupan sehari-hari rakyat Indonesia. Kita masuk ke dalam identitas nasional. Identitas nasional adalah salah satu ciri khas yang dimiliki sebuah bangsa agar dapat membedakannya dengan bangsa lain. Berikut beberapa identitas nasional Indonesia yang meliputi Bahasa Persatuan Bahasa Indonesia, Bendera Negara Sang Merah Putih, Lagu Kebangsaan Indonesia Raya, Lambang Negara Garuda Pancasila, Semboyan Negara Bhinneka Tunggal Ika, Dasar Falsafah Negara Pancasila, Konstitusi Negara, Undang-Undang Dasar 1945, Bentuk Negara yang berupa kedaulatan rakyat, Konsepsi Wawasan Nusantara, serta kebudayaan daerah yang diterima sebagai kebudayaan nasional. Faktor pembentukan identitas nasional Indonesia adalah primordial, faktor bawaan yang bersifat ilmiah dan yang melekat pada bangsa, serta sakral, faktor kesamaan agama yang dipeluk masyarakat atau ideologi doktrinir yang diakui sebagai masyarakat yang bersangkutan. Ketiga, kepemimpinan sebagai penyambung lidah rakyat, pemersatu rakyat, dan simbol pemersatuan bangsa. Masuk urgensi integritas nasional. Urgensi integritas nasional adalah kebutuhan persatuan atau menyatukan sebuah bangsa atau negara supaya mencapai tujuan yang dicita-citakannya oleh pejuang dari zaman dahulu dan seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Terdapat dua dimensi tantangan membangun integritas nasional, yaitu vertikal, munculnya celah perbedaan antar kaum, serta horizontal, yaitu perbedaan suku, ras, agama, maupun demografi. Integritas nasional dapat dipengaruhi oleh ancaman luar, gaya politik, kepemimpinan, kekuatan lembaga politik, ideologi nasional, dan kesempatan pembangunan ekonomi. Kemudian masuk ke nilai dan norma konstitusi. Konstitusi adalah seperangkat aturan atau hukum yang berisi ketentuan tentang bagaimana pemerintah diatur dan dijalankan. Aturan atau hukum yang ada dalam konstitusi mengatur hal-hal dasar dari suatu negara. Maka konstitusi dapat dikatakan pula sebagai hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Tujuan konstitusi sendiri untuk mengatur jalannya kekuasaan dengan membatasinya melalui aturan untuk menghindari terjadinya kesewenangan yang dilakukan penguasa terhadap rakyat dan memberikan arahan kepada penguasa guna mewujudkan tujuan negara. Fungsinya sendiri sebagai dokumen nasional, piagam kelahiran negara baru, sumber hukum tertinggi, identitas nasional dan lambang persatuan, alat pembatas kekuasaan, pelindung HAM dan kebebasan warga negara. Kemudian kita masuk ke bagian hak dan kewajiban sebagai warga negara. Untuk mencapai keseimbangan antara hak dan kewajiban diperlukan harmoni kewajiban dan hak negara. Berikut sumber harmoni, kewajiban, dan hak negara. Sumber historisnya dimulai di Eropa abad ke-17. John Locke merumuskan hak alamiah yang melekat pada setiap diri manusia, yaitu hak untuk hidup, hak kebebasan, dan hak milik. Sumber sosiologis Indonesia dibangun dari hasil perombakan terhadap keseluruhan tatanan masa lalu,
Masyarakat sipil demokratis mampu mengharmonisasikan kewajiban dan hak negara dan warga negara. Sumber politik berdasarkan proses dan hasil perubahan Undang-Undang 1945 yang terjadi pada era reformasi, di mana munculnya berbagai tuntutan reformasi di masyarakat. Kemudian demokrasi. Demokrasi sendiri berasal dari bahasa Yunani demos, rakyat, dan kratos, kekuatan. Demokrasi adalah sistem pemerintahan dengan kekuatan berada pada rakyat atau warga secara keseluruhan. Secara lebih rincinya, kita mendapatkan kebebasan berpendapat, menciptakan keamanan ketertiban, membatasi kekuasaan pemerintahan, dan mendorong masyarakat aktif dalam pemerintahan serta mencegah perselisihannya. Tantangan dalam pelaksanaan demokrasi sendiri adalah pengaruh uang dalam politik, pemilihan yang tidak adil dan transparan, pengaruh media massa dan propaganda politik, partisipasi yang rendah dari masyarakat dalam pemilihan umum, serta politik identitas dan polaritas. Setelah itu kita masuk kepada wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah cara pandang suatu bangsa baik ke dalam maupun keluar yang dipengaruhi oleh ideologi, geografi, sejarah, dan kepentingan nasionalnya. Wawasan dalam cara pandang suatu bangsa terhadap dirinya sendiri. Wawasan luar adalah cara pandang suatu bangsa terhadap negara lain. Wawasan Nusantara sendiri memiliki tujuan dua, yaitu tujuan dalam mewujudkan kesejahteraan, ketenteraman, dan keamanan bagi bangsa Indonesia. Tujuan luar ikut serta menyelenggarakan dan mewujudkan kesejahteraan dan perdamaian di seluruh dunia. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.